mungkin ada nanti sebelum kita akhiri. Gimana Pak? Saya sekarang serahkan ke Pak Johan ya. Ya, Oke, siap, Pak Johan silakan dimulakan Pak Johan. Gimana Pak Solehin, Pak Suandri? Ya, aman Pak. Ya. Bisa. Siap. Bisa kita mulai. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya menjelang siang. Pagi Pak. Siang menjelang siang. Gimana? Kondisinya gimana? Pada sehat semua? Sehat Pak. Oke. Siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan kebermanfaatan. Untuk memimpin doa, saya mintakan pada ketua kelas itu siapa ketua kelasnya, Pak Irfan ya? Ya, siapa? Ya. Pimpin doa Pak Irfan, silakan. Siap. Sebelum mulai pelajaran, teman-teman, mari kita doa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap, sudah Pak. Oke. Hari ini kita materinya mungkin berhubungan dengan permainan sepak bola, yaitu permainan bola besar, yaitu sepak bola. Hari ini di sini kita akan membahas cuma tiga teknik dasar dalam permainan sepak bola. Kenapa di kelas 11 Bapak masih menerapkan materi ini? Karena kebanyakan dari kelas 10 kemarin kalian teknik dasarnya masih belum terlalu menguasai. Jadi di kelas 11 Bapak lakukan lagi pengulangan. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin menampilkan dua foto nanti kalian mungkin akan ini sebagai pembukaan. Bukan mau lah Pak. Yuk. Bentar ya. Bapak. Ikan Pak. Berbagi Pak. Oke. Jangan berbagi hati ya Pak ya. Asia. Hati bohong. Pak. Nah, udah kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan apanya? Gambarnya Pak. Belum dibuka Pak. Nah, ini ada gambar. Sudah kelihatan? Iya Pak. Ini ada dua foto. Di sini ada dua foto. Mukanya Irfannya kelihatan Pak. Mukanya Irfan ya. Nah, Iya. ini gagal Irfan. Ya. Ini di antara dua foto ini ada yang tahu ya? Yang baju putih sama hitam ini siapa ya? Udah kelihatan Pak. Diklik lagi Pak. Klik gambarnya Pak. Klik gambar Pak. Belum. Pak. Kelihatan? Klik 2 kali gambarnya Pak. Oke. Klik open Udah kelihatan? Sol makan Belum. apa Sol? Bagi Sol. Udah kelihatan ya? Belum Pak. Belum Pak, masih kecil Pak. Klik 2 kali Pak. Udah diklik. Klik kiri aja Pak. Klik kiri 2 kali Pak. Ya. Sudah Pak, itu gambar orang main bola Pak. 2 orang Pak. Yang di belakang Bapak ada siapa Pak? Ada Romes sama Ronaldo itu Pak. Iya, kalau gitu kita lewat aja. Kita langsung ke Irfan Bahadin. tujuan pembelajaran pada hari ini. Bapak ada pengawasnya. Kalian bisa mengidentifikasi teknik dasar pada permainan sepak bola itu yang untuk hari ini cuma ada 3, yaitu passing, kontrol, dan dribbling. Kemudian bisa menjelaskan gerak, teknik, mengumpan, mengontrol, dan menggiring bola. Kemudian menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada gerakan
eh, teknik dasar tadi. Yang terakhir itu menentukan cara yang paling mudah untuk melakukan kontrol, passing, dan dribbling. Sekarang Bapak tolong diperhatikan video ini, nanti kalian ada tugasnya itu mengidentifikasi, menjelaskan, dan memutuskan. Sekarang Bapak share video. Gimana? Udah kelihatan ya? Belum, Pak. Lihat jaringan. Gimana Pak? Play Pak, di play. Play Pak. Ntar ya. Ini di play. Ntar. Sini. Nggak bisa. Mana? Apa? Video apa? Ntar Pak? deh. Nanti, bentar, Li. Video mengiring Ya, bola. ini. Ntar ya Pak. Mantap. Gimana? Gimana? Mantap, wih. Udah. Mantap. Udah bisa kelihatan. Siapa? Ya, Pak. Oke, ya sekarang tolong anak-anak perhatikan karena kalian ada tugas nanti untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tentang teknik passing, kontrol, dan dribbling. Sekarang ya silahkan disimak baik-baik. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Ya. Sembilan. Wah, pelanggaran. Bah. Kamu mau ketemu dia, apa yang mau kamu lakukan? Mudah-mudahan. Sampai nanti kita menutup mata, tetap dikenang yang baik-baik. Dalam hitungan ketiga, Abo silakan membalikan badannya. Kita hitung ya. 1, 2, 3.
benar-benar berarti buat hidup gue itu benar. Makanya orang mikir kan hubungan itu gue bertahun-tahun dulu bersama. Kirain tuh acara dahsyat. Gue karena di saat gue waktu sulit orang-orang gak ada yang percaya sama gue. Pemain bola. Vidal. Dia rezekinya bagus karena suka nolong orang. Makanya lu mampet. Pincah ya. Yang datang spesial ini campur, kita akan lihat dulu ini ada artikel yang membahas tentang kebaikan Denny. Ya, oke. Dari video tadi, Bapak minta kepada kalian untuk mengidentifikasi. Mungkin ada yang bisa mengidentifikasi dari gerakan-gerakan tersebut. Mungkin ada 3 macam, yaitu mengumpan, mengontrol, dan menggiring. Mungkin dari ketiga gerakan tersebut, di mana gerakan yang paling agak susah menurut kalian? Giring, Pak. Oh, yang menggiring. Mungkin ada yang tahu kenapa menggiring bola mungkin lebih susah daripada yang lain, mengontrol ataupun mengumpan. Ada yang bisa membutuhkan kemampuan yang lebih, Pak. Belok-belok ini susah. Belok-belok susah, Pak. Nah, sekarang Bapak kita kembali lagi untuk mengumpan. Mengumpan tadi ada menggunakan kaki bagian dalam dan bagian luar. Untuk yang lebih mudah mungkin menggunakan kaki yang mana? Menurut identifikasi kalian? Dalam, Pak. Dalam. Kenapa jadi lebih mudah menggunakan kaki bagian dalam? Enak nendangnya, Pak. Enakan dalam. Iya. Dalam nendang, Pak. Pas. Nah, gini. Mungkin kaki bagian luar itu yang sering menggunakan kalau orang yang sudah sering latihan atau bisa dikatakan yang profesional, karena itu memang memerlukan latihan yang lebih. Kemudian kita ke mengontrol. Situ tadi di video tersebut mengontrol cuma ada dua teknik, yaitu kaki bagian dalam dan menggunakan kontrol kaki bagian luar. Sekarang Bapak tanyakan kembali untuk yang lebih mudah, yang lebih mudah yang menggunakan untuk mengontrol kaki menggunakan bagian dalam atau bagian luar. Yuk silakan, siapa yang tahu? Bagian dalam. Bawah. Ada kontrol. Tergantung datangnya pula, Pak. Ya. Ula ya, kaki bagian bawah. Kaki bagian bawah. Saya injek, Pak, bolanya. Injek, ya. Pak Harnipar, lebih mudah yang mana, Pak Harnipar? Kaki bagian dalam, Pak. Oke. Sekarang sebenarnya untuk Saya dengan 2 kaki, Pak. 2 kaki. Setelah 2 kaki kemudian bola diapakan Ibu? Ren? Jepit, Pak. Dijepit kemudian diapakan lagi? Lanjutannya. Itu didiamkan aja, Pak. Saya kan jaga, Pak. Didiamkan aja. Kan bermain. Masa didiamkan bola? Kiper, Pak. Saya sambil jaga, Pak. Oh, jaga. Oke. Iya. Sekarang itu semuanya pada benar. Ada kontrol kaki bagian telapak kaki, ada kaki bagian dalam dan ada kaki bagian luar. Sini untuk kaki yang kata Ula tadi menggunakan kaki bagian bawah itu memang untuk orang yang sudah terlatih. Mungkin kalau masih dalam tahap pembelajaran mungkin lebih banyak lepasnya daripada cepat kontrolnya. Kemudian yang ketiga untuk menggiring bola. Tadi ada tiga jenis, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, dan punggung kaki kombinasi antara kaki bagian luar atau punggung kaki dan kaki bagian dalam. Kira-kira di antara 3 gerakan tersebut yang lebih mudah yang mana? Bagian dalam, Pak. Bagian dalam, Pak. Bagian dalam semua. Dalam terus ya, memang yang dalam-dalam itu mungkin Kombinasi, Pak. lebih. Greget. Oke. Berarti bagian dalam kembali. Iya.
Oke, nah sekarang kita lebih kembali kita tarik ke belakang ke awalan untuk melakukan tendangan mengumpan atau passing. Jadi yang perlu diperhatikan dari 3 gerakan tadi, yang paling penting itu posisi kaki tumpu. Kaki tumpu kalau passing 5 menit lagi, Pak. siap. Kaki tumpu kalau menggunakan kaki kanan, kaki tumpu berada di samping bola. Artinya kaki kiri. Dan perkenaan kaki yaitu pada mata kaki sebelah kanan. Posisi kaki sebelah kanan membentuk sudut 90 derajat. Maksudnya biar mudah dikontrol arah bolanya. Ingat, itu sebagai gambaran nanti untuk tugas kalian mengidentifikasi dan menjelaskan. Bapak menggambarkan sedikit. Untuk pelaksanaan, kaki kanan diayun ke belakang, kemudian kaki kiri ditekuk, lututnya ditekuk sedikit, lalu diayunkan ke depan. Pandangan ke arah bola. Kira-kira sampai di situ untuk passing udah jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Untuk passing. Untuk kontrol, hampir mirip dengan passing, cuman posisi kakinya lebih posisi kaki tumpu. Ingat di sini kaki tumpu. Kaki tumpu itu yaitu kalau yang ngontrol menggunakan kaki kanan, berarti kaki tumpunya itu kaki kiri. Nah, kaki tumpu itu harus serileks mungkin. Jangan sampai kaku. Jadi kalau kita mau memang dibengkokkan sedikit, boleh silahkan dibengkokkan, nggak apa-apa. Untuk lebih mudahnya posisi tubuh nanti. Sampai di situ untuk kontrol. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Pak Nyoman gimana, Pak Nyoman? Nyoman? Jelas, Pak. Jelas. Siap, Oke. jelas, Pak. Nah, yang terakhir yang dribbling. Dribbling tadi katanya yang lebih mudah menggunakan kaki bagian dalam. Nah, sebagai gambaran, kalau menggunakan kaki bagian dalam, kita melakukan dribbling dengan zigzag. Kalau menggunakan kaki bagian dalam, itu sepertinya agak lebih susah daripada yang kaki kombinasi. Lebih enakan yang kombinasi. Kalau dribblingnya zigzag. Jadi lebih mudah kombinasi dalam luar. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, sekarang Jelas. tadi Bapak kelupaan absen. Nanti absennya nanti di belakangan aja nggak apa-apa. Sekarang tugas kalian, ini kan kalian nanti mempraktekkan masing-masing di sini di sekolahan, masing-masing. Setelah itu Bapak kasih tugas dan praktekkan lagi di rumah. Kalian mengidentifikasi teknik dan passing. Identifikasi pertama, kemudian menjelaskan teknik mengumpan seperti apa, kontrol seperti apa, menggiring seperti apa, itu sudah 2. Yang ketiga, menjelaskan kesalahan-kesalahan. Tadi sudah Bapak beri gambaran sedikit bagaimana cara menendang, masing bola yang bagus, cara penempatan posisi kaki dan sebagainya, sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang terakhir, kalian membuat keputusan menggunakan cara seperti apa nanti untuk melakukan ketiga teknik dasar tadi. Sudah dicatat 4 poin tadi ya? Mengidentifikasi, menjelaskan dan menjelaskan teknik, menjelaskan kesalahan, serta memutuskan yang lebih mudah menurut kalian. Menurut kalian ya, ini menurut kalian, bukan menurut teman-teman yang lain, bisa aja beda-beda. Yang menurut kalian yang lebih mudah. Kalau udah dicatat, sekarang mungkin sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Gak ada ya. Oh sekarang kita apa absen ya, presensi ya. Ya, Pak. Heru ada? Ya, Pak. Hadir. Irfan? Siap, hadir. Hadir. Weni? Hadir, Pak. Hadir terus. Suhandri? Hadir, Pak. Saparudin? Hadir. Hadir. Solihin? Hadir, Pak. Pula? Hadir, Pak. Setiawan? Siap, hadir. Oh, Harnever? Ada, Pak. Oke. Kalau begitu, pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Saya belum absen. Siapa ya? Nyoman nggak disebut, Pak. Sian. Nyoman kelewatan ya, Nyoman. Aduh, Pak.
Aman, dianggap mana saya. aja kamu sampai nggak kelihatan. Nah, dianggap murid saya kayaknya. Oh iya, oke. Kamu datang kesiangan, men. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan Bapak tunggu. Itu tadi tugasnya. Minggu depan nanti tugasnya siapin ya dalam bentuk yang mentah. Mentah apa, Oke. Pak? Sebelum kita Ayo, mengakhiri Pak. pada pelajaran pada hari ini, Daging. marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat dan walaupun agak ringan, tapi mudahan ada manfaatnya di kemudian hari. Untuk memimpin doa, Bapak minta kepada Pak Solihin, silahkan pimpin doa Pak. Oke teman-teman, setelah kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, terima kasih ya. Silakan ganti pakaian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Johan Wahyudi. Terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Johan tadi. Sudah sistematis, sudah pasti ya. Tadi ada yang kelupaan, ya namanya manusia juga wajar ya Pak Johan ya. Absensinya di belakang. Kemudian secara global untuk ini nih, untuk tadi media videonya saya upload. Pak Johan sudah berinovasi, sudah kreativitasnya udah ditunjukkan dengan menjadikan Pak Johan sendiri sebagai model dalam media video pembelajaran tersebut tadi. Itu saya apresiasi ya. Cukup baik. Saya harapkan nanti Bapak Ibu semuanya, terutama di di kelompok 3 ini, untuk persiapan PPL dan PPL 1, 2 maupun sampai ke UKIN nanti medianya persiapkan lebih baik dari sekarang. Apa yang mau dipersiapkan tuh usahakan semaksimal mungkin ya Pak Johan. Tadi masih berfokus terlalu lebih banyak berfokus pada gurunya, masih kurang peserta didiknya yang aktif ya Pak Johan ya. Kemudian kalau untuk SMA harusnya SMA ini ya Pak Johan ya. Itu harusnya jangan kalau berani sih Pak, sebenarnya SMA udah cukup ini untuk hotnya lebih dinaikkan Pak. Artinya jangan cuma menjelaskan, itu mengidentifikasi, menganalisis. Harusnya dia bisa menganalisis. Udah lebih ke gerak spesifik lagi Pak, jangan dasar kalau bisa Pak. Ini kalau ini untuk SD sih saya bilang nih, hanya cuma standar-standar aja ini, untuk lebih cocoknya untuk jenjang SD. Kalau SMP atau SMA itu udah lebih ke gerak spesifik. Saya rasa itu harus berani bereksplor ke sana Pak. Kalau untuk SMA, kalau untuk SD ya nggak mungkin suruh spesifik, karena yang penting anak bergerak saja itu udah namanya juga gerak dasar Bapak Ibu ya. Jalan, lari, dia lebih ke lokomotor, non-lokomotor maupun manipulatif, lebih ke situ arahnya. Kalau untuk SMA dan SMP dan SMA itu udah lebih ke gerak yang lebih spesifik. Mungkin hanya itu saran masukan untuk Pak Johan Wahyudi. Terima kasih Pak Johan. Ini saya akan kasih catatan untuk hari ini, untuk biar jadikan masukan dan bersama untuk kita semua agar ke depan lebih baik. Usahakan berpusat pada peserta didik, artinya peserta didik yang lebih aktif lagi dibandingkan kita guru hanya sebagai fasilitator saja dalam pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran itu pilihlah yang semaksimal mungkin, dalam arti yang mendukung materi pembelajaran yang akan kita tampilkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi usahakan sespesifik mungkin medianya, media videonya yang ditampilkan. Misalnya jika ingin tentang passing, lebih prioritas ke passing, jangan secara global, dalam artinya menyaksikan pertandingan sepak bola. Menyaksikan pertandingan sepak bola di situ kan bisa ada banyak itu gerakan, jadi anak-anak juga bisa bingung. Tapi itu juga bisa dijadikan untuk dijadikan kasus atau trigger juga bisa gitu. Tergantung kita menempatkan di mana media itu. Jadi usahakan menempatkan media itu sesuai pada porsinya. Jadi biar lebih optimal lagi. Dengan gitu tujuan pembelajaran kita akan mudah tercapai ya Bapak Ibu. Kemudian hati-hati dalam menentukan tujuan pembelajaran. Di sini kalau saya baca semua RPP Bapak Ibu itu tujuannya panjang. Apakah mampu kita dengan waktu yang 2 JP itu, semua tujuan itu bisa terpenuhi? Karena kalau tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, otomatis kegiatan pembelajaran kita ini kurang maksimal, dalam arti bisa dibilang gagal.
Kalau sampai tidak tercapai semua tujuan itu, karena tujuan RPP yang kita buat itu kan tujuannya tercapai. Misalnya apa yang kita mau nih, pembelajaran kita kali ini, anak bisa menendang bola dengan baik. Misalnya cukup itu. Tapi juga jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak Bapak Ibu. Standar aja dengan memanage waktu yang dalam waktu misalnya 2 JP ini bisa 2 atau 3 tujuan pembelajaran yang mau kita capai untuk KD pengetahuannya dan untuk keterampilannya juga disesuaikan. Jadi sehingga kita enggak ini kan banyak saya lihat hampir semuanya tujuan pembelajaran panjang yang tercover ini paling 1, 2, 3 poin aja. 4, 5, 6, 7, 8 ini enggak ke-cover. Mungkin karena waktu. Jadi makanya hati-hati dalam menentukan untuk persiapan perangkat berikutnya. Hati-hati dalam dalam menentukan tujuan pembelajaran tersebut. Intinya apa yang mau kita fokuskan tercapai, karena kalau udah tujuan pembelajaran berhasil, berarti secara otomatis pembelajaran kita hari ini berhasil. Tapi kalau tujuan masih ada yang belum tercapai, berarti kan bisa dikatakan kurang maksimal kan pembelajaran kita, apalagi sampai lupa, biasanya lupa, terlalu banyak kan lupa kita apa yang mau dicapai dari tujuan pembelajaran. Mungkin hanya itu saran masukan mungkin untuk yang kemarin juga, tambahan untuk yang kemarin. Mungkin hanya itu yang bisa saya kasih masukan dan saran untuk sesi 2 pada hari ini. Semoga kedepannya kita semua bisa lebih baik lagi ya. Saya harapkan harus yakin ya Bapak Ibu ya, kita semua ingin maju, ingin keluar dari PPG ini dengan hasil yang maksimal. Ya, mungkin hanya itu. Selanjutnya Pak Andika. Sudah selesai ini Pak Andika?